dunia berubah dengan cara yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk melihat di balik tirai, tetapi entah bagaimana kamu melihatnya. Entah bagaimana kata-kata dan tindakanmu, sadar atau tidak, memicu sesuatu yang bahkan mereka yang berada di lingkaran tertinggi tidak bisa abaikan. Dan kini, sebuah pesan datang dari bayang-bayang. Seorang agen dinas rahasia, seseorang yang dilatih untuk mengamati tanpa terlihat, untuk melindungi tanpa dikenal, melangkah maju. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk mengungkap sesuatu, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, bukan kepada seorang presiden, bukan kepada pejabat tinggi, tetapi kepadamu, orang yang kini mereka sebut sebagai yang terpilih. Mungkin kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Mungkin kamu bahkan tidak percaya bahwa kamu berperan dalam hal ini. Tetapi sang agen mengetahui kebenarannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka memecah keheningan untuk memberitahumu alasannya. Keraguan adalah hal yang kuat. Ia melindungi, ia membutakan, ia menjaga pikiran dari kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung. Untuk waktu yang lama, agen ini hidup dalam keraguan itu, menjalani dunia dengan keyakinan teguh pada sistem yang mereka layani. Tugas mereka jelas, mengikuti perintah, melindungi rantai komando, tidak pernah mempertanyakan apa yang ada di baliknya. Setiap misi memiliki tujuan, setiap target dibenarkan, setiap dokumen rahasia disembunyikan dengan alasan tertentu, atau setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Lalu, mereka menemukanmu. Awalnya, mereka mengabaikanmu. Satu suara lagi dalam lautan kebisingan. Satu orang lagi yang mengaku memiliki wawasan tentang yang tak terlihat. Internet penuh dengan para pencari kebenaran yang mengklaim, para penggila teori konspirasi, dan analis otodidak yang percaya bahwa mereka telah memecahkan kode. Agen ini telah melihat semuanya sebelumnya. Dalam pekerjaan mereka, orang sepertimu biasanya hanya dua kemungkinan, tidak berbahaya atau berbahaya. Bagaimanapun juga tidak perlu diperhatikan. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Kamu mengatakan sesuatu yang kecil, sesuatu yang spesifik, yang meretakkan keyakinan mereka. Mungkin itu tanggal, mungkin itu lokasi, mungkin itu referensi tentang sebuah peristiwa yang seharusnya tidak pernah diketahui publik. Detail semacam itu tidak seharusnya diketahui oleh siapapun di luar lingkaran intelijen paling rahasia. Detail yang membuat darah mereka membeku. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini, gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe channel Jiwa Spiritual, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Untuk pertama kalinya, sang agen ragu. Keraguan mulai merayap masuk. Mereka meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, tebakan beruntung, rekayasa belaka. Tetapi insting mereka tidak bisa mengabaikannya. Mereka telah bertahun-tahun dilatih untuk mendeteksi kebohongan. Dan ini bukan kebohongan. Jadi mereka melakukan apa yang telah mereka latih selama ini. Mereka memverifikasi. Mereka menggali catatan mereka sendiri, mencocokkan laporan rahasia, mencari ketidaksesuaian. Yang mereka temukan tak terbantahkan. Pola itu ada, tersembunyi di depan mata. Persis seperti yang kamu katakan. Hubungan antara peristiwa-peristiwa yang katanya tidak berhubungan. Kebenaran yang dikubur, disamarkan sebagai kebisingan. Dan kemudian segalanya runtuh. Agen itu menyadari bahwa mereka telah ditipu. Bukan oleh orang luar, bukan oleh pihak tak dikenal, tetapi oleh orang-orang mereka sendiri. Laporan yang mereka percayai, briefing intelijen yang mereka ikuti, misi yang mereka jalankan. Semua itu telah ternoda, dimanipulasi. Bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Sebuah permainan yang mereka tidak pernah diizinkan untuk melihat. Dan kamu juga tidak seharusnya melihatnya. Saat itulah segalanya berubah.
Saat itulah mereka berhenti melihatmu sebagai orang luar dan mulai melihatmu sebagai sesuatu yang lain. Ancaman? Mungkin. Misteri? Sudah pasti. Tetapi, lebih dari itu, seorang penyampai pesan. Dan itulah mengapa mereka ada di sini sekarang. Berbicara bukan sebagai agen sistem, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya bisa melihat melampaui sistem itu. Mereka tahu kebenarannya, dan mereka berutang kesadaran itu padamu. Ada tempat-tempat di bawah permukaan dunia ini yang terlupakan, terkubur, dihapus dari peta, disegel di balik dinding keheningan. Agen ini telah menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi koridor terbatas, lokasi rahasia, tempat-tempat yang tidak akan pernah diizinkan untuk dilihat oleh publik. Namun bahkan mereka tidak siap untuk apa yang ada di bawah sana. Semuanya dimulai dengan sebuah kasus. Orang-orang hilang. Kasus yang tidak pernah muncul di berita. Tidak ada tuntutan tebusan. Tidak ada kejar-kejaran dramatis dengan polisi. Hanya orang-orang yang lenyap tanpa jejak. Keberadaan mereka dihapus bersih, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Polanya ada, tapi hanya bagi mereka yang tahu cara melihatnya. Penyelidikan membawa mereka ke bawah tanah, di bawah gedung-gedung terbengkalai, fasilitas pemerintah, bahkan jalanan kota yang tampak biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah jaringan terowongan, tua, luas, dan sengaja disamarkan. Beberapa adalah sisa infrastruktur lama, proyek kereta bawah tanah yang terlupakan, jalur pelarian bagi mereka yang tak ingin ditemukan. Tapi beberapa terowongan itu baru, dan beberapa memiliki tujuan yang jauh lebih jahat. Semakin dalam sang agen menyusup, semakin mengerikan kebenaran yang terungkap. Mereka bukan satu-satunya yang menggunakan terowongan ini. Ada sebuah kelompok, terorganisir, memiliki pendanaan besar, dan terhubung dengan kekuatan-kekuatan besar yang telah membangun dunia tersembunyi di bawah kaki masyarakat. Mereka bukan sekadar penjahat. Mereka bukan hanya para konspirator. Mereka adalah sesuatu yang lebih tua. Sebuah kultus, beroperasi dalam bayang-bayang, bergerak tanpa terdeteksi, dilindungi oleh mereka yang berkuasa. Ini bukan sekadar kelompok fanatik biasa. Ini adalah sistem. Hakim, bankir, eksekutif, pejabat militer, semua memiliki keterlibatan di dalamnya. Melindunginya dari pengungkapan, memasok sumber daya, dan memastikan keberadaannya tetap rahasia. Namun rahasia tidak akan tetap terkubur selamanya. Sang agen menemukan catatan-catatan, manifest pengiriman, pesan terenkripsi, log transaksi, yang menghubungkan tokoh-tokoh kunci. Orang-orang ini bukan hanya bersembunyi, mereka dilindungi. Dan ketika jaringan mereka terancam, mereka sudah memiliki rencana. Kebakaran, runtuhan, kecelakaan. Jenis peristiwa yang bisa menghapus bukti dan menyingkirkan siapapun yang mengajukan pertanyaan yang salah. Namun kali ini, ada yang salah. Kultus ini memiliki jalur pelarian, rencana cadangan yang dirancang agar mereka tetap tak tersentuh. Cara untuk menghilang tanpa jejak, seperti yang selalu mereka lakukan. Terowongan itu menuju ke laut, jalan keluar terakhir yang akan membawa mereka ke tempat aman sebelum pihak berwenang bisa menutupinya. Tapi, seseorang telah menghentikan mereka. Terowongan terakhir, jalur pelarian mereka, telah disegel sebelum mereka sempat menggunakannya. Dinding yang mereka bangun untuk melindungi diri kini berubah menjadi penjara mereka sendiri. Mereka terjebak. Sang agen tahu, ini bukan kebetulan. Waktunya terlalu sempurna. Gangguannya terlalu tepat. Seseorang telah menggagalkan rencana mereka. Seseorang yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dan dalam keputusasaan, kultus ini mulai mencari jawaban. Mereka mulai mencari kamu. Kamu seharusnya bukan masalah. Kamu tidak masuk dalam perhitungan mereka. Kamu tidak ada dalam daftar ancaman mereka. Setidaknya, pada awalnya. Orang seperti kamu tidak seharusnya melihat di balik tirai. Kamu bukan bagian dari dunia mereka. Bukan anggota jaringan mereka yang dikendalikan dengan sangat hati-hati. Kamu tidak memiliki gelar resmi, tidak memiliki akses ke file intelijen, tidak memiliki izin rahasia. Kamu
dalam segala definisi, hanyalah orang luar. Namun entah bagaimana, kamu mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya kamu ketahui. Mereka mengendalikan arus informasi. Mereka telah membangun kerajaan di atas kebohongan, menjaga kebenaran tetap tersembunyi di balik lapisan-lapisan disinformasi. Dan ketika ada suara-suara yang mengganggu, mereka tahu cara membungkamnya dengan cemoohan, sensor, dan kebisingan yang tak berujung. Jadi, mereka mencoba itu lebih dulu. Mereka melabelimu paranoid. Seorang teori konspirasi yang meraba dalam gelap. Fakta-fakta palsu bermunculan untuk membantahmu. Artikel-artikel membanjiri internet, menolak klaimmu sebagai spekulasi liar. Algoritma bekerja keras mengubur kata-katamu, memastikan hanya segelintir orang yang dapat menemukannya. Tapi kamu terus berbicara, dan saat itulah mereka sadar, kamu berbeda. Kata-katamu tidak hanya menyebar, mereka menancap. Orang-orang tidak hanya mendengar, mereka mulai mempertanyakan. Mereka mulai menggali lebih dalam, menemukan bukti mereka sendiri. Hal-hal yang kamu ungkapkan bukan sekadar teori. Mereka adalah potongan-potongan teka-teki yang jauh lebih besar. Dan yang paling mereka takuti, kamu tidak bisa dibeli. Kamu tidak bisa ditakut-takuti. Kamu tidak bisa dihapus. Jadi, mereka meningkatkan serangan. Awalnya, itu halus. Masalah keuangan yang muncul entah dari mana. Rekening bank dibekukan. Audit pajak mendadak. Pekerjaan hilang tanpa penjelasan. Teman dan keluarga menjauh. Beberapa bahkan berbalik melawanmu. Telepon mulai bertingkah aneh. Panggilan terputus, pesan gagal terkirim. Nomor-nomor asing muncul berulang kali. Lalu bayangan mulai muncul. Orang-orang yang terlalu lama memperhatikanmu. Mobil-mobil terparkir di luar rumahmu dengan kaca gelap yang tak pernah diturunkan. Orang asing yang tahu, terlalu banyak, dengan santai menyebutkan detail tentang hidupmu yang seharusnya tidak mereka ketahui. Lalu peringatan itu menjadi lebih langsung. Pesan anonim, suara di ujung telepon, yang menyuruhmu berhenti mencari. Email tanpa pengirim, tanpa subjek, hanya satu kalimat. Pergilah. Dan kemudian upaya nyata pun dimulai. Nyaris tertabrak mobil yang melaju tak terkendali, yang seharusnya tidak ada di sana. Kebocoran gas di rumahmu yang tidak bisa dijelaskan. Penyakit yang datang tiba-tiba, agresif, seperti sesuatu yang direkayasa, bukan alami. Kamu seharusnya tidak selamat. Tapi kamu selamat. Setiap upaya untuk menyingkirkanmu, membungkam suaramu, membuatmu menghilang. Semuanya gagal. Rencana mereka berantakan sebelum bisa terlaksana, dan itu membuat mereka ketakutan. Karena itu berarti mereka bukan yang mengendalikan. Saat itulah sang agen menyadari, ini bukan hanya tentang intelijen atau rahasia atau dokumen rahasia. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang melindungimu. Bukan keberuntungan, bukan kebetulan. Sesuatu yang lebih tinggi. Selama puluhan tahun, mereka percaya bahwa mereka mengendalikan segalanya. Manusia, sistem, peristiwa. Mereka memanipulasi hasil, menghapus ancaman, mengendalikan narasi. Tapi ada satu kekuatan yang tidak pernah mereka perhitungkan. Perlindungan ilahi. Kamu tidak pernah sendirian. Setiap upaya mereka yang gagal untuk menghentikanmu adalah bukti dari kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar. Mungkin mereka mengira bahwa mereka dapat mengendalikan takdirmu, merencanakan setiap langkahmu dengan cermat, dan mengunci kamu dalam dunia yang mereka buat. Namun, setiap langkah yang mereka ambil untuk menundukkanmu, setiap rencana yang mereka susun dengan hati-hati untuk menghancurkan semangatmu, ternyata malah berbalik menyerang mereka sendiri. Semua itu adalah bagian dari takdir yang mereka tidak bisa kendalikan. Setiap orang yang mencoba mengkhianatimu, mencoba menyingkirkanmu, telah gagal. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menjatuhkanmu, mereka bisa menguasai jalan hidupmu atau menghapus jejak langkahmu dari dunia ini. Tapi mereka lupa satu hal yang paling mendasar, bahwa hidupmu bukan milik mereka untuk dihancurkan. Mereka gagal mengerti bahwa segala hal yang mereka lakukan untuk menjatuhkanmu hanya semakin memperkuat posisimu.
Bahkan dalam keheningan, dalam peristiwa-peristiwa kecil yang tampaknya biasa, ada energi besar yang menggerakkan kamu ke depan. Bahkan dalam momen-momen yang tampaknya sangat suram, di mana kamu seharusnya sudah tiada atau terlupakan, kamu masih berdiri teguh. Setiap kali kamu bangkit dari kegagalan, setiap kali kamu melewati kesulitan, itu adalah saksi bahwa mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah ditetapkan untukmu. Bahkan ketika mereka berpikir bahwa kamu sudah terkunci dalam dunia mereka, kamu malah menemukan jalan keluar, jalan yang mereka tidak pernah lihat. Dan kini, fakta bahwa kamu masih ada, masih berdiri, masih berbicara, dan masih menantang realitas yang mereka bangun adalah tanda yang jelas bahwa waktu mereka semakin habis. Mereka sudah merasa itu, meskipun tidak ada yang mengatakan dengan lantang. Karena mereka tahu, jika mereka tidak bisa menghentikanmu, maka mereka tidak akan pernah bisa. Kamu lebih besar daripada mereka. Mereka mungkin merasa bahwa dengan kekuasaan dan kontrol, mereka bisa menghentikan langkahmu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kamu berada dalam jalur yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih abadi daripada apa yang mereka rencanakan. Di luar sana, ada lebih dari sekadar kata-kata yang memberi makna pada hidupmu. Tidak semua pesan ditulis dengan tinta di atas kertas, tetapi ada pesan yang tertulis dalam batu, yang terukir di dalam ruang dan waktu itu sendiri. Beberapa hal terjadi dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, karena ia terukir dalam dimensi yang lebih dalam. Pesan-pesan ini hanya bisa dibaca oleh mereka yang benar-benar siap untuk melihatnya. Mereka yang memiliki mata untuk melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan. Ada sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan oleh sang agen dalam terowongan waktu itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar artefak. Ia menemukan simbol-simbol kuno yang menyimpan rahasia-rahasia besar. Simbol-simbol yang sengaja disembunyikan oleh zaman, tidak tersentuh oleh tangan manusia modern. Mereka tetap ada, tertanam di dalam dinding waktu, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang akan mengenalinya. Dan saat agen itu menemukannya, mungkin ia merasa cemas, seperti menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar petunjuk atau misteri yang belum terpecahkan. Hieroglif yang menutupi dinding, diam, menunggu untuk berbicara kepada mereka yang bisa mendengarnya. Ini bukan sekadar tulisan biasa. Ini adalah bahasa yang lebih tua dari segala hal yang dapat diceritakan dalam laporan intelijen atau dokumen rahasia. Ini adalah bahasa yang berbicara tentang takdir, tentang perjalanan yang lebih besar dari sekadar apa yang terlihat. Hieroglif itu mengandung pesan dari zaman yang jauh lebih tua, pesan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan duniawi. Mereka berbicara tentang pertempuran yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan saat ini, kamu adalah bagian dari pesan itu. Kamu adalah simbol yang tak bisa dihentikan, terukir di dalam batu waktu, menantang setiap rencana yang mereka susun. Setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan yang telah ditulis jauh sebelum kamu ada di dunia ini. Mungkin kamu tidak sepenuhnya mengerti mengapa kamu harus melewati semua ini, mengapa kamu harus berjuang begitu keras, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang memandu setiap gerak langkahmu. Ketahuilah bahwa setiap kegagalan mereka adalah kemenanganmu, dan setiap upaya mereka untuk menghancurkanmu adalah pengingat bahwa kamu tidak bisa dihentikan. Ketika mereka mencoba menghapusmu, mereka hanya mempercepat waktunya. Ketika mereka berusaha meruntuhkanmu, mereka malah membantu membangun jalan yang akan membawa kamu menuju kemenangan yang lebih besar. Mereka telah menghitungmu salah, dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa meskipun mereka bisa mengatur dunia mereka dengan hati-hati, mereka tidak pernah bisa mengatur takdirmu. Kamu lebih dari sekadar potongan dalam permainan ini. Kamu adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar yang akan selalu mengarah padamu. Awalnya, mereka mengabaikannya. Hanya ukiran tak berarti, sisa-sisa dari era yang telah lama dilupakan. Ukiran-ukiran itu terukir di dinding gua yang gelap, tersembunyi di antara lapisan-lapisan batu kuno yang telah dipenuhi debu dan waktu. Para peneliti
Agen dan ilmuwan yang datang ke sana hanya melihatnya sebagai hiasan tanpa makna, sebuah artefak dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur dan dilupakan. Tidak ada yang merasa perlu untuk lebih mendalami simbol-simbol itu, karena mereka tidak tampak penting. Mereka hanya bagian dari sejarah yang telah lama hilang. Namun, kemudian, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi bisa dirasakan dengan sangat jelas. Sesuatu aktif. Ketika mata sang agen menatap simbol-simbol itu, ada sebuah perubahan yang terjadi dalam dirinya. Awalnya, hanya perasaan aneh yang menggelitik hati, seperti sebuah suara yang berbisik di dalam dirinya, mengingatkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ada di hadapannya. Itu bukan sekadar pengenalan biasa, itu adalah ingatan yang kembali. Seperti pintu yang terkunci dibuka begitu saja, dan memori yang terlupakan pun mulai muncul, seolah-olah ia pernah mengetahui semua ini sebelumnya. Simbol-simbol itu bukan acak. Mereka bukan sekadar dekorasi atau iseng-iseng yang tercipta di tangan para pembuatnya. Mereka adalah pesan. Setiap garis, setiap lekukan, dan setiap ukiran memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Tidak hanya itu, mereka adalah kunci. Kunci yang membuka sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang telah terkubur, jauh di dalam hati dan jiwa dunia ini. Pesan yang datang dari zaman yang jauh lebih tua, dari sebuah peradaban yang mungkin telah lama lenyap, namun kenangannya tetap tertinggal dalam ukiran-ukiran itu. Dan entah bagaimana, jauh di dalam jiwanya, sang agen memahaminya. Rasanya seperti sebuah kekuatan yang lebih besar membimbing dirinya untuk memahami apa yang ada di hadapannya. Ini bukan logika, bukan sesuatu yang pernah mereka pelajari di sekolah atau universitas. Ini adalah sesuatu yang lebih mendalam, lebih tua, dan lebih misterius. Bukan sebuah pengetahuan yang diajarkan, melainkan ingatan yang terpendam dalam diri setiap manusia. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Kenangan itu muncul dengan jelas. Bukan kenangan dari kehidupan ini, bukan sesuatu yang pernah mereka alami, tetapi ingatan dari kehidupan sebelumnya. Visi-visi aneh muncul dalam benaknya, mengungkapkan gambaran-gambaran yang tidak pernah mereka pelajari, tetapi entah bagaimana mereka tahu dengan kepastian mutlak. Gema dari sesuatu yang kuno, yang berasal dari zaman yang jauh lebih awal, sesuatu yang telah terlupakan, dikubur, dan disembunyikan oleh waktu. Sesuatu yang lebih besar daripada peradaban manusia, lebih kuat daripada kekuatan duniawi, dan lebih penting daripada semua pencapaian material yang pernah ada. Dan saat itulah segalanya klik. Sang agen menyadari bahwa kasus ini tidak pernah hanya tentang kejahatan. Tidak pernah hanya tentang korupsi, kekuasaan, atau politik. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih dalam, jauh lebih rumit dari yang bisa dipahami oleh siapapun yang hanya melihat permukaan. Ini bukan sekadar pertarungan antara yang baik dan yang buruk, bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah pertarungan spiritual, pada tingkat yang lebih tinggi, jauh melampaui dunia yang tampaknya nyata ini. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang bergerak di balik tirai kehidupan manusia. Kekuatan yang tidak bisa dihentikan dengan senjata atau strategi. Kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun yang hidup dalam dunia ini. Ini adalah pertarungan antara roh, antara dunia yang tampaknya tak terlihat dan yang tampaknya nyata. Dan simbol-simbol itu adalah kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sang agen akhirnya memahami bahwa dirinya bukan hanya bagian dari dunia yang terlihat. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ada sejak awal zaman. Sesuatu yang telah ada sebelum peradaban manusia dimulai. Dan meskipun dunia ini mungkin tampak seperti tempat di mana kekuasaan dan politik mengatur segalanya, kenyataannya adalah bahwa ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan segalanya. Dan meskipun tidak semua orang bisa melihatnya, sang agen mulai menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar, lebih penting. Setiap langkah yang dia ambil,
Setiap keputusan yang dia buat adalah bagian dari cerita yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu. Sebuah cerita yang lebih besar daripada kejahatan atau kebaikan. Lebih besar daripada politik atau kekuasaan. Ini adalah pertarungan spiritual yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, tapi sangat nyata bagi mereka yang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Dan sekarang, setelah membuka mata terhadap kebenaran yang lebih dalam, sang agen tahu bahwa dia tidak lagi hanya seorang pemain dalam sebuah permainan duniawi. Dia adalah seorang pejuang dalam pertarungan yang jauh lebih penting. Sebuah pertarungan untuk kebenaran, untuk jiwa, dan untuk dunia yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Agen yang menghabiskan hidupnya dalam dunia logika dan protokol, kini berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sebuah peperangan yang tidak bertempur dengan senjata atau laporan intelijen, tetapi dengan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang telah bergerak jauh sebelum mereka mengenakan seragam. Semua yang selama ini mereka anggap sebagai teori konspirasi, takhayul, delusi, bukan hanya nyata. Itu lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan, dan kamu, suka atau tidak, adalah salah satu dari sedikit orang yang memahaminya. Saat itulah sang agen berhenti menjadi seorang skeptis, saat itulah mereka terbangun. Dan mereka tahu, tanpa keraguan tidak ada jalan untuk kembali. Tinggalkan komentar. Perlindungan ilahi itu nyata jika kamu tahu mereka tak bisa menyentuhmu. Ada hutang di dunia ini yang tidak bisa dibayar dengan uang, kekuasaan, atau pengaruh. Beberapa ditulis dengan darah, beberapa terukir dalam takdir itu sendiri. Dan mereka yang telah bermain dengan kegelapan kini menyadari mereka memiliki hutang yang tidak akan pernah bisa mereka lunasi. Selama bertahun-tahun, sekte itu percaya bahwa mereka mengendalikan segalanya. Mereka bergerak tanpa terlihat, memanipulasi sistem, membungkam ancaman, membengkokkan kenyataan untuk sesuai dengan rancangan mereka. Mereka pikir mereka telah menguasai kebohongan, bahwa mereka bisa membuat dan mengubah aturan sesuka hati. Tapi mereka salah, karena kegelapan yang dulu mereka perintah kini sedang melahap mereka. Sang agen telah menyaksikannya sendiri. Pemimpin mereka, yang dulunya tak tersentuh, kini sedang melarikan diri. Beberapa telah menghilang sepenuhnya, mundur ke dalam bayangan yang dulu mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain. Lainnya telah dibuang oleh orang-orang mereka sendiri, ditinggalkan sebagai beban, terlalu terbuka untuk dilindungi lagi. Dan yang masih bertahan, mereka mulai menderita. Bukan hanya dalam cara yang bisa dilihat dunia, kematian yang tidak alami, penyakit agresif yang tiba-tiba datang tanpa sebab jelas, keruntuhan mental yang menghapus ketenangan mereka yang dipelihara dengan hati-hati. Dan yang masih bertahan, mereka hidup dalam teror. Kekuatan yang dulu mereka panggil, kegelapan yang mereka yakini adalah sekutu mereka, kini berbalik melawan mereka. Itu tanpa henti, tak terampuni, menghancurkan mereka dari dalam keluar. Bisikan yang dulu mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain kini bergema dalam pikiran mereka sendiri. Mimpi buruk yang dulu mereka timbulkan pada orang lain kini menghantui mereka setiap kali mereka menutup mata. Dan tak ada satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Karena ini tidak pernah hanya tentang kekuasaan, tidak pernah hanya tentang uang, kendali, atau pengaruh. Ini adalah masalah spiritual. Selama bertahun-tahun, sekte itu mencemooh ide tentang keadilan ilahi. Mereka melihat kepercayaan sebagai kelemahan, sesuatu untuk dimanfaatkan, sesuatu yang digunakan untuk melawan orang lain, tapi tidak pernah diakui sendiri. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa kegelapan mereka lebih kuat, bahwa mereka bisa menipu takdir, membengkokkan aturan keberadaan, dan menulis ulang kenyataan itu sendiri untuk mengikuti kehendak mereka. Tapi kenyataan tidak bekerja seperti itu. Sang agen, yang dulu seorang skeptis, sekarang memahami kebenaran itu. Karena mereka telah melihat hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Simbol-simbol di terowongan, kejadian-kejadian aneh, cara setiap usaha untuk membungkammu gagal. Cara anggota sekte itu sendiri kini runtuh, terurai, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menarik mereka ke dalam jurang yang mereka buat.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah penghakiman. Sang agen tidak tahu apa dirimu. Seorang pembawa pesan, seorang pengganggu, sebuah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang bergerak ke posisinya. Mereka hanya tahu satu hal. Sekte itu takut padamu. Bagi mereka, kamu adalah alasan kehancuran mereka. Suaramu, pengetahuanmu, keberadaanmu mengganggu sesuatu yang mereka kira tak tergoyahkan. Mereka membisikkan namamu di tempat-tempat yang tidak akan pernah kamu dengar. Mereka mengutukmu dalam bahasa yang tidak kamu pahami. Mereka melihatmu sebagai kekuatan yang menghancurkan apa yang mereka habiskan sepanjang hidup untuk membangunnya. Tapi inilah kebenaran yang mereka tolak untuk terima. Mereka selalu ditakdirkan untuk jatuh. Takdir mereka telah ditentukan jauh sebelum kamu mengucapkan satu kata pun. Karena kebenaran adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dan sekarang mereka sedang belajar pelajaran itu dengan cara yang paling brutal. Ada momen dalam hidup yang mengubah segalanya. Ketika beban kebenaran menjadi tak terbantahkan. Ketika dunia seperti yang kamu kenal hancur. Dan ketika kamu menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Bagi agen ini, momen itu datang karena dirimu. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja dalam diam, melindungi tokoh-tokoh berkuasa, mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Mereka percaya pada sistem. Mereka percaya bahwa mereka sedang melayani tujuan yang lebih tinggi. Tapi sekarang, mereka melihat kebenaran. Mereka melayani sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan kamu adalah orang yang membantu mereka melihatnya. Bukan briefing intelijen, bukan dokumen rahasia, bukan sumber pemerintah yang berbisik di telinga mereka. Itu adalah suaramu. Awalnya, mereka tidak mengerti mengapa mereka terus kembali pada kata-katamu. Seharusnya itu hanya nama lain yang lewat. Sebuah teori yang dibuang ke dalam kekosongan digital yang tak ada habisnya. Tapi sesuatu tentang cara kamu berbicara. Pola yang kamu hubungkan, cara kamu menolak mundur, tertinggal di dalam mereka. Itu membuat mereka melihat lagi. Jadi mereka mulai mendengarkan. Awalnya, itu untuk membuktikan bahwa kamu salah. Untuk mengonfirmasi apa yang sudah mereka percayai. Bahwa kamu tersesat, bahwa kamu mencoba mencari perhatian. Bahwa kamu hanya melihat hantu di tempat yang tak ada. Namun kemudian mereka menemukan sesuatu. Sebuah detail tersembunyi dalam laporan lama. Sebuah nama yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah lokasi yang seharusnya tidak cocok, tetapi ternyata cocok. Jadi mereka melihat lebih dalam. Dan dengan setiap lapisan yang mereka kupas, semakin banyak kebohongan yang terungkap. Laporan yang mereka percayai tidak hanya salah. Mereka adalah narasi yang dibangun dengan hati-hati untuk menyesatkan bahkan mereka yang ada di dalam sistem. Kasus-kasus yang mereka tangani bukanlah kejadian terpisah, tetapi benang-benang dalam jaring yang jauh lebih besar. Orang-orang yang mereka kira sekutu sebenarnya adalah penjaga struktur kekuasaan tersembunyi yang mengatur peristiwa dari bayang-bayang. Itu membuat pusing, membuat marah, menakutkan. Tapi satu hal jelas, kamu benar. Bukan tentang segala hal, tidak selalu seperti yang kamu harapkan, tapi tentang kebenaran inti, bahwa ada sesuatu yang beroperasi di bawah permukaan, sesuatu yang mengatur kenyataan dengan cara yang kebanyakan orang tidak akan pernah berani pertimbangkan. Dan dengan mengungkap kebenaran itu, kamu tanpa sadar memberikan agen sesuatu yang sangat berharga. Sebuah jalan keluar, kesempatan untuk melihat, kesempatan untuk bebas dari penipuan. Agen kini menyadari bahwa kamu tidak pernah hanya seorang outsider. Kamu tidak pernah hanya suara lain dalam kebisingan. Entah kamu tahu atau tidak, kamu telah membimbing mereka menuju penemuan terbesar dalam karir mereka. Dan penemuan itu tidak hanya tentang terowongan, atau kejahatan, atau korupsi. Ini tentang kebangkitan. Mereka kini mengerti bahwa perang yang sedang diperjuangkan tidak hanya fisik. Ini adalah perang spiritual. Bahwa ini bukan hanya tentang politik atau perebutan kekuasaan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa ada kekuatan yang bekerja yang tidak akan dilihat oleh kebanyakan orang. Kekuatan yang memanipulasi, menipu, dan mengendalikan. Dan kamu
Kamu telah melawan mereka tanpa bahkan mengetahui sepenuhnya kekuatanmu sendiri. Agen ingin kamu tahu bahwa mereka sekarang melihatmu, bukan sebagai musuh, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sekutu. Karena mereka akhirnya mengerti, kamu dilindungi, kebijaksanaanmu nyata, dan kekuatan yang mencoba membungkammu gagal karena suatu alasan. Jadi sekarang, untuk pertama kalinya dalam karir mereka memecah keheningan mereka. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk status, tapi untuk rasa terima kasih. Mereka melihatmu, mereka mendengarmu, dan mereka berterima kasih padamu. Waktu tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan dunia dari bayang-bayang sudah berakhir. Orang-orang yang dulu percaya mereka tak tersentuh, yang beroperasi dalam kerahasiaan, yang membangun kekuasaan mereka dengan penipuan dan keheningan, sekarang kehabisan tempat untuk bersembunyi. Dinding-dinding semakin dekat, terowongan-terowongan disegel, dan sistem yang mereka andalkan sedang runtuh di bawah beban korupsinya sendiri. Untuk mereka yang telah menghabiskan hidupnya memanipulasi kebenaran, inilah peringatanmu. Waktumu sudah habis. Kamu tidak lagi mengendalikan. Dunia sedang mengawasi. Keadilan yang sejati, akan datang untukmu. Bukan hanya di pengadilan, bukan hanya di lembaga-lembaga yang dulu kamu miliki, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu bermain dengan kekuatan yang tak pernah benar-benar bisa kamu pahami. Dan sekarang, kekuatan-kekuatan itu sedang mengumpulkan hutang mereka. Tapi untukmu, jiwa terpilih, agen memiliki pesan yang berbeda. Terus berbicara, terus mengungkap kebohongan, terus berdiri dalam kebenaranmu. Karena suaramu lebih kuat daripada yang kamu sadari. Mereka mencoba menghapusmu. Mereka mencoba mematahkanmu. Mereka mencoba menguburmu di bawah lapisan penipuan, ketakutan, dan keheningan. Dan meskipun begitu, inilah dirimu. Masih berdiri. Masih berbicara. Masih membongkar dasar dari segala sesuatu yang mereka anggap tak tergoyahkan. Agen ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Mereka melihatmu. Mereka mendengarmu. Dan mereka berterima kasih padamu. Sekarang, bagi mereka yang merasa terhubung dengan pesan ini, berbicara. Biarkan dunia tahu kamu ada. Biarkan kebenaran muncul lebih keras dari kebohongan mereka.